Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, hidayah, maghfirah, ampunan, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah kisah dengan judul Taubat Orang yang Zina. Karena merasa telah melakukan dosa, yaitu berzina, Maiz sampai 4 kali menghadap Rasulullah mengakui dosanya. Akhirnya laki-laki itu dihukum rajam di luar kota Madinah hingga dia meninggal dunia. Ketika Rasulullah mensolati dan mengubur jenazah Maiz, beliau mendengar 2 orang yang tengah berbicara dengan berbisik-bisik. Lihatlah orang ini Maiz yang telah dilindungi Allah, kemudian dia tidak dapat menjaga dirinya sehingga dia dirajam dan mati seperti anjing, bisik salah seorang di antara mereka. Rasulullah membiarkan pembicaraan mereka. Beliau kemudian berjalan mendekati bangkai seekor keledai yang kakinya tersembul keluar dari timbunan tanah. Hai kalian berdua, galilah kuburan bangkai keledai ini, perintah Rasulullah kepada 2 orang yang tengah berbisik-bisik itu. Lalu makanlah bangkai itu. Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memakan bangkai keledai ini? Tanya mereka tak mengerti. Apa yang kalian dapatkan dengan menghina saudaramu tadi? Dan apakah lebih menjijikan dibandingkan dengan memakan bangkai ini? Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, Maiz sekarang telah berada di tepi sungai surga dan sebentar lagi akan tenggelam dalam kenikmatan di dalamnya. Jawab Rasulullah. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansori, Bukhari meriwayatkan, ketika Maiz bin Malik meninggal, Rasulullah menyebut-nyebut kebaikannya dan mensolati jenazahnya. Dalam hadis Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, memohonlah ampun bagi Maiz bin Malik. Sesungguhnya ia telah bertobat, dan seandainya tobatnya itu dibagi-bagikan, niscaya cukup untuk semua manusia. Dari riwayat lain di Sahih Muslim dijelaskan bahwa ketika Rasulullah hendak mensolati wanita Homindiyah, Umar bin Khattab bertanya keheranan, engkau akan mensolati wanita pezina ini, Rasulullah? Sesungguhnya dia telah bertobat, dan andaikan tobatnya itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya akan merata. Jawab Rasulullah. Hukum Islam menetapkan zina adalah merupakan perbuatan yang harus ditindak dan dihukum. Namun Islam mewajibkan untuk memperlakukan jenazahnya sebagaimana muslim lain karena taubatnya. Semua itu merupakan roh, jiwa yang suci lagi hakiki dalam aturan dan hukum Islam. Pada hakikatnya Islam tidak menghukum dan memusuhi lawan-lawannya dengan sikap dendam atau secara keji. Semua muslim harus melakukan hukuman dengan penuh kearifan, nasihat, dan memandang dengan kasih dan rahmat. Penghinaan, penganiayaan, dan kekerasan terhadap seorang terhukum bukanlah syariat yang diajarkan Islam. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan dan ridho Allah SWT, dari kisah Maiz bin Malik ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika seseorang telah bertobat atas dosanya kemudian dihukum di dunia dengan rajam, maka dosa-dosanya telah diampuni Allah dan telah suci dari dosa, dan dia masuk surga. Oleh karena itu tidak ada
faedahnya, tidak ada manfaatnya ketika kita malah justru menghibai, mengomongin hal-hal yang buruk terhadap saudara kita yang telah bertobat dan telah mendapatkan hukuman atas dosanya. Inilah kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari tobatnya orang yang berzina. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifarat aziz. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.